Shalom, perkenalkan nama saya Ernita Vitalusi. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan perdagangan beras. Perdagangan beras ini berfungsi untuk menjaga stok beras yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan. Dalam perdagangan mengekspor dan mengimpor beras, utamanya ada di wilayah Asia Tenggara. Beras juga menjadi pokok utama, di mana beras dikonsumsi oleh 1,5 miliar penduduk dunia. Selain itu juga, beras juga berperan penting yang berkaitan dengan kebutuhan gizi manusia. Petani memproduksi padi dengan skala usaha yang kurang dari 1 hektar dan budidaya menjadi aktivitas ekonomi utama yang melibatkan kelompok masyarakat miskin. Beras juga berperan sebagai standar usaha atau upaya pekerja pada sektor pertanian, tanaman pangan ataupun tanaman non-pertanian. Teman-teman sekalian, memenuhi kebutuhan beras, di mana negeri ini sangat dibutuhkan beras yang banyak agar bisa terpenuhi kebutuhan kita. Jika ingin mencapai target atau penjualan beras yang bagus, maka harus dibutuhkan suatu strategi yang tetap atau konsisten dengan sumber daya dan kapasitasnya agar mencapai tujuannya. Kementerian Pertanian berusaha untuk terus meningkatkan produksi beras nasional agar tercapainya ketahanan pangan, dan Kementerian Pertanian melakukan kegiatan impor beras untuk memenuhi cadangan pangan beras. Dan stabilitas harga beras sangatlah domestik. Keterlibatan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam pemenuhan kebutuhan beras dan kestabilan harga beras. Beras merupakan komoditi pangan yang penting perannya bagi pemerintah dan masyarakat. Nah, di sini tingkat konsumsi beras ini mencapai 96,87. Ini sangat tinggi sekali karena beras merupakan salah satu produk bagi pertanian. Belakangan ini yang kita tahu bahwa masyarakat atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam hal ininya menyediakan stok untuk kebutuhan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberi perhatian agar tidak hanya menyebabkan krisis pangan di Indonesia. Konsumsi beras sangatlah tinggi khususnya di Indonesia. Indonesia dalam menyediakan stok beras nasional juga melakukan impor beras agar kebutuhan nasional itu dipenuhi atau terpenuhi. Pada tahun 2007 sampai 2010 itu yang saya ketahui itu sangat mengalami penurunan, di mana pada tahun 2011 itu juga mengalami peningkatan. Di sini kita melihat perbedaannya. 2007 itu sampai 2010 itu menurun, tetapi pada saat 2011 itu menjadi peningkatan. Jika terjadi impor beras terus-menerus, maka akan dipengaruhi oleh pemenuhan terhadap orang miskin. Dampak negatif dari impor beras bagi Indonesia itu adalah
terpengaruhnya kebutuhan pangan di Indonesia sehingga akan terjadinya kekurangan stok pangan Indonesia. Impor beras juga mengalami dampak bagi para petani, di mana untuk meningkatkan kualitas beras yang akan diproduksi. Ada juga dampak negatif yang akan kita lihat bersama, yaitu terpengaruhnya defisit negara karena pengeluaran negara bertambah dari nilai impor beras. Kemiawan 2013 itu memproduksi beras di Indonesia. Ini menjadikan Indonesia termasuk negara yang mempunyai produksi dan konsumsi beras yang tinggi di dunia. Indonesia menjadi peringkat ketiga. Indonesia menjadi peringkat ketiga di dunia yang mempunyai produksi dan konsumsi beras yang tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Pemerintah kerap menggantungkan kegiatan impor beras dengan alasan bahwa sebagai kebutuhan untuk menambah cadangan beras di dalam negeri dan memperoleh beras dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga beras yang di dalam negeri. Konsumsi beras secara parsial berpengaruh positif dan negatif terhadap impor beras di Indonesia. Pada tahun 2006 sampai 2020 itu, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kita mengonsumsi beras, maka semakin besar pula impor beras di Indonesia atau terjadinya peningkatan konsumsi beras. Sebaliknya, jika konsumsi beras rendah,